Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revina, NPM 20200 1500 157, akan melaksanakan praktek konseling perorangan, teknik pendekatan realita dan PCC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Okta? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah ya. Mbak Okta habis dari mana nih? Kebetulan tadi pulang kerja mampir ke sini. Oh, emang Mbak Okta kerjanya di mana? Salah satu perusahaan swasta ya. Oh, pulangnya sore banget ini ya Mbak Okta. Aduh susah sih kalau dibilang pulang ya. Nggak pasti sih, antara sore atau sampai menjelang isya pun pernah. Oh ya ampun, kerja lembur banget ya Mbak Okta. Oh, Mbak Okta tuh kerja bagian mana? Aku sih kebetulan bagian admin penagihan. Oh. Cuman ya makanya aku kesini tuh pengen cerita. Oh baik, Mbak Okta tuh kesini dapat rekomendasi dari teman atau emang sendiri gitu? Sebelumnya sih kayak temen nyaranin, cuman kayaknya lama-kelamaan ada pengen juga gitu dengan sendirinya. Oh gitu, bagus ya. Karena Mbak Okta baru pertama kali, jangan tegang ya. Iya, Santai oke. aja kayak kita ngobrol kayak teman biasa aja. Baik. Jadi Mbak Okta tuh baru pertama kali kan ya. Oh, Saya mau bilang bahwasannya masalah yang Mbak Okta ceritakan pasti nggak akan kemana-mana, cukup di saya dan Mbak Okta saja dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. oke. Jadi di sini tuh kita ada asas kerahasiaan, asas kenormatifan, dan asas kesukarelaan. Kesukarelaan di mana Mbak Okta menceritakan masalahnya kepada saya ya. Apakah ada yang ingin ditanya? Udah sih cukup jelas ya. Alhamdulillah. Jadi kita ini konselingnya selama 30 menit. Jikalau Mbak Okta masih belum puas, kita bisa melakukan konseling di lain waktu. Mengerti Mbak Okta? Ngerti. Oke. Mbak Okta kenapa? Kok mukanya kelihatan capek walaupun habis pulang kerja, tapi kayak mukanya tuh kelihatan gusar sekali gitu. Iya. Sebenarnya gimana ya? Aku tuh kerja udah lama. Ya, tapi alur kerja tuh begitu aja sebenarnya, cuman ada aja yang bikin kayak tadinya nih harusnya jalannya lurus gitu. Ini tiba-tiba kayak brak-brak gitu. Kayak roller coaster. Iya. Ya. Itu bagaimana? Apakah ada circle lingkungannya? Lingkungan sih. Apakah bos? Nah, itu sih lebih tepat atasan ya. Oh, atas. Atasannya tuh kayak bisa dibilang kayak anak-anak sekarang bilang toksik nggak ngerti. Iya. Sebenarnya untungnya di lingkungan sih kayak masih ngedukung support masing-masing ya, cuman ya namanya dunia kerja kan, kita kan nggak tahu juga ada yang bagus atau enggaknya gimana gitu. Oh, berarti Mbak Okta ini sering terkena toxic bos gitu ya. Yes. Di perusahaan itu. Parah sih bisa Emang dibilang. seperti apa toksiknya kalau boleh tahu? Kadang kan dia bilang harus kerja sesuai SOP, sudah ngikutin maunya dia, tapi tiba-tiba ada aja yang salah. Kayak contohnya cuman coretan itu menjadi dampak masalah, padahal itu hal sepele gitu, jadi dibesar-besarkan. Nah, jadi bikin kita tuh kayak gimana ya, ngedown gitu. Oh iya, tapi apakah ada perkataan yang kasar menurut Mbak Okta atau gimana? Karena itu juga sih, lebih tepatnya ada kata-kata yang kayak nggak pantas banget untuk didengar gitu. Apalagi posisinya di depan semua rame gitu kan, jadi kan kesannya kayak bukan secret lagi, jadi kayak kesannya tuh kita bodoh banget di depan orang-orang gitu. Oh, Mbak Okta tuh merasa kayak dipermalukan gitu ya. Mbak Okta merasa kayak saya tuh terlalu bodoh. Iya, padahal saya udah melakukan SOP yang sesuai yang dia bilang. Apakah di perusahaan Mbak Okta ini tidak ada konseling gitu? Tidak ada, makanya saya datang ke. Oh gitu ya. Oh itu masalahnya. Mbak Okta terlihat gusar sekali ya. Kalau begitu Mbak Okta harus ngapain ya?
ya tetap dijalanin aja sih ya, karena mungkin udah terbiasa juga. Jadi kayak udah hal lumrah lah gitu. Cuman ya namanya manusia ya, tetap aja mau udah biasa juga ada rasa sakit hatinya juga sih. Ya. Tetapi Mbak Okta, apakah Mbak Okta tidak merasakan capek gitu setiap kerja? Oh jelas, capek mah pasti, nggak ada kerja yang nggak capek. Cuman ya tetap, Iya. karena masih di belakangnya ada cicilan-cicilan yang harus dibayar. Betul sekali Mbak Okta. Jadi menurut Mbak, saya harus gimana ya ke depannya ngadepin bos saya yang kayak gitu? Ada dua kemungkinan Mbak Okta, mau bertahan atau mau pergi cari kerjaan baru. Ibu mau tanya Mbak Okta tuh mau pilih yang mana? Kalau dibilang sih pasti pengen cari kerja yang baru, cuma kan takutnya keuangannya jadi berantakan lagi, karena pasti nggak mungkin dong saya kerja di tempat baru dengan penghasilan yang sama di sebelumnya. Apakah Mbak Okta sedang memperjuangkan sesuatu seperti kayak mau hajat beli mobil atau motor gitu? Sebenarnya sih ada sesuatu yang harus dibayar sih ya, yang makanya bikin saya bertahan selama ini gitu. Oh gitu. Jadi Mbak Okta sudah tahu dong resikonya bahwa kalau misalkan Mbak Okta bertahan, Mbak Okta harus sabar dan tabah mendengar, mempertahankan sikap toksik bos Mbak. Tapi untuk masalah lingkungan pekerjaan Mbak bagaimana? Lingkungan alhamdulillah untungnya sih enggak ya, sangat mendukung gitu daripada bosnya. Jadi makanya ada poinnya tuh di situ. Jadi nggak terlalu stres amat sih. Seperti itu. Baiklah, alhamdulillah ada poinnya juga ya Mbak Iya. Okta. Jadi ibu mau nanya nih Mbak Okta. Boleh. Mbak Okta kan sudah menghadapi masalah bos toksik gitu ya. Jadi Mbak Okta tuh harus bagaimana lagi nih menyikapinya? Semangat ya Mbak Okta. Semoga Mbak Okta keinginannya tercapai. Amin. Kalau Mbak Okta nggak kuat bertahan di situ di pekerjaan yang toksik, bos toksik, Mbak Okta bisa keluar mencari pekerjaan yang lebih layak lagi ya. Ibu selalu mendukung keputusan Mbak Okta. Terima kasih Ibu. Ibu udah mau ngedengerin anak-anak saya, udah mau ngobrol bareng ya. Kita Sama-sama. Jikalau Mbak Okta ada masalah apapun bisa kesini lagi aja ya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya. Selamat siang Mbak Nina. Siang. Dengan Mbak Nina kan? Ya, Ya, bagaimana kabarnya Mbak Nina? alhamdulillah baik. Mbak Nina asli mana? Saya asli Indramayu. Oh, Indramayu. Di sini ngekos atau tinggal sama saudara? Ngekos. Ngekos. Oh, ngekos daerah mana? Kapuk Muara. Oh, Kapuk Muara. Mbak Nina bertemu saya melakukan konseling ini dapat rekomendasi dari teman atau kemauan Mbak Nina sendiri? Sebelumnya dapat rekomendasi dari teman, lalu saya mencari info tentang ibu, barulah saya bisa menghubungi ibu. Oh, apakah Mbak Nina pernah melakukan konseling? Pernah. Pernah. Oh, berarti Mbak Nina tahu dong ya bagaimana teknik-tekniknya, pelaksanaannya gitu. Sedikit banyak sih tahu. Oke. Kita membuat kesepakatan dulu ya Mbak Nina bahwa konseling ini hanya memerlukan waktu 30 menit. Jikalau Mbak Nina masih belum puas, Mbak Nina bisa melakukan konseling di lain waktu lagi bersama saya. Ya, Apakah setuju Mbak Nina? setuju. Baik, saya akan memberikan pengetahuan sedikit tentang konseling yang akan kita laksanakan. Jadi konseling ini masalah yang Mbak Nina ceritakan kepada saya aman. Mbak Nina jangan khawatir ya, bahwasanya saya
insya Allah akan menjaga kerahasiaan, karena di dalam kode etik konseling ada namanya asas kerahasiaan, yaitu tidak boleh masalah-masalah sampai keluar kecuali kita berdua gitu. Dan juga ada asas kenormatifan, asas kesukarelaan. Mbak Nina bercerita masalah-masalahnya tanpa menutupi sesuatu dari saya. Mbak Nina juga secara jujur mengemukakan masalahnya. Bisa mengerti Mbak Nina? Bisa. Oke. Oh iya, Mbak Nina kok kelihatannya mukanya gusar sekali. Ada apa? Ya, akhir-akhir ini memang sedang banyak masalah yang dipikirkan. Oh, kalau boleh tahu masalah apa itu Mbak Nina? Akhir-akhir ini saya merasa kalau diri saya tuh kurang bersemangat karena mungkin disebabkan oleh pikiran saya yang kacau. Saya juga sedikit kurang mengerti sih kenapa bisa kacau, tidak bersemangat seperti dulu, terus mengakibatkan kalau nilai saya sedikit turun untuk semester ini, padahal semester kemarin nilai saya masih baik-baik saja. Kalau untuk tugas-tugas juga mungkin sedikit terbengkalai juga ya, karena pengaruh dari pikiran, terus badannya nggak fit, kurang enak badan. Terus saya juga merasa kalau diri saya tuh stuck gitu loh, kayak pemikiran saya tuh stuck, nggak bisa berpikir maju, nggak mundur juga, tapi stuck aja gitu. Sebelumnya Mbak Nina memang semester berapa? Saya semester 3. Semester 3. Oh, masih pemula gitu ya Mbak Nina. Mbak Nina juga kenapa gitu Mbak Nina bisa seperti itu? Apakah emang Mbak Nina putus cinta atau Mbak Nina kehilangan pekerjaan gitu? Sebelumnya Mbak Nina bekerja sambil kuliah atau kuliah saja? Sekarang kuliah saja. Kuliah saja. Oh, ya udah, itu kenapa tuh Mbak Nina? Karena mungkin akhir-akhir ini saya ngerasa perasaan gak enak aja sih, terus beberapa kali mencoba untuk mengeluarkan emosi-emosi terpendam yang dalam hidup saya, yang mungkin dari kecil atau dari kapan tepatnya saya lupa, selalu dipendam. Jadi kadang suka nggak sadar, suka lost control, suka gimana ya, suka keluar dengan sendirinya gitu, yang padahal saya pun tidak ada niat gitu, kayak gitu. Apakah sebelumnya Mbak Nina sudah mencoba untuk mengeluarkan unek-unek Mbak Nina kepada orang yang bikin kesel Mbak Nina gitu? Atau Mbak Nina itu selalu dipendam sampai terjadilah seperti ini gitu? Selalu dipendam. Karena tipe saya itu tipe orang tertutup yang kalau misalnya ada masalah ya udah saya pendam sendiri aja, sampai mungkin emang sudah waktunya buat dikeluarkan. Jadi tanpa sengaja, tanpa sengaja keluar dengan sendirinya sih. Saya juga untuk perasaan ya, kan tipe saya itu tipe perasaan yang mendalam. Kalau ada sesuatu yang bikin saya sakit hati, entah 1 atau 2 momen yang benar-benar bikin saya sakit hati, atau ada momen yang terkesan banget buat saya, yang terpatri dalam memori saya, itu kadang kalau misalnya keulang lagi itu sensasi dari si kejadian itu tuh kejadian yang lama, jadi bukan kejadian yang baru tapi kejadian yang lama gitu. Saya juga bingung sih kenapa bisa kayak gitu. Menurut saya Mbak Nina, kenapa Mbak Nina tidak membuka diri gitu terhadap hal-hal kecil? Contohnya kayak si A membuat kesel Mbak Nina, kenapa Mbak Nina tidak bilang saja gitu? Jadinya kan
Kalau Mbak Nina selalu dipendam, apa-apa dipendam, nanti yang ada Mbak Nina stres sendiri kan. Gitu. Karena menurut saya buat apa ya gitu, karena itu kan yang kesel kita sendiri, jadi buat apa gitu, nggak. Memangnya kehidupan di kampus Mbak Nina bagaimana? Apakah Mbak Nina orang yang ceriwis, banyak teman, atau introvert gitu? Saya termasuk orang yang introvert, tertutup, dan orangnya tuh apa ya, nggak mau orang lain tuh tahu tentang saya gitu, kayak ya udah gitu, saya aja yang tahu tentang saya, orang lain nggak usah. Lebih ke menutup diri ya, bukan introvert. Iya, lebih tepatnya menutup diri. Menutup Karena diri. saya tuh lebih suka orang nggak tahu saya daripada orang tahu saya, karena saya sedikit apa ya, lebih apa ya, ngerasa paranoid atau parno ketika ada orang yang tahu saya gitu, apa ya, kayak nggak suka atau risih gitu bawaannya. Oh iya, saya mengerti. Mbak Nina ini di kampus apa mengikuti kegiatan UKM? Tidak, karena saya masih online kan, jadi belum ada kegiatan. Mbak Nina kan bilang bahwa dulu tuh Mbak Nina nilai selalu bagus kan, terus sekarang baru-baru ini Mbak Nina nilainya menurun. Nah, gaya belajar Mbak Nina itu bagaimana? Apakah selalu malam belajarnya atau gimana? Selalu malam, karena nggak tahu ya, entah emang kebiasaan atau apa, setiap malam tuh otaknya lebih cepat bekerja daripada siang, karena kalau malam tuh lebih apa ya, lebih gampang gitu, kayak lebih cepat nangkep apa yang dipelajarin. Kalau siang agak susah ya. Baik, saya simpulin sementara ya bahwa kata Mbak Nina dulu nilai perkuliahan Mbak Nina itu tinggi, tapi baru-baru ini nilai Mbak Nina itu rendah karena pikiran Mbak Nina sedang tidak terkendali. Betul begitu? Oke. Bagaimana solusinya ya, Bu? Kalau menurut saya, menurut Ibu, bagaimana Mbak Nina untuk menghilangkan gaya belajar ketika malam, karena pikiran kita bekerja lebih ekstra, itu juga nggak bagus buat otak. Apalagi kalau Mbak Nina belajar sambil minum kopi, itu kan kafein, itu tidak bagus. Apalagi jam tidurnya jadi berantakan, betul tidak Mbak Nina? Betul. Menurut Mbak Nina gimana? Apakah saran saya bisa diterima? Bisa. Apakah Mbak Nina akan belajar siang-siang atau pagi-pagi? Mungkin siang. Siang. Oke, seperti itu. Ada hal lain yang ingin diceritakan Mbak Nina? Tidak, sudah cukup. Setelah konseling ini Mbak Nina bisa menyimpulkan sesuatu? Sedikit bisa. Apa itu? Untuk mengubah pola hidup, pola pikir, manajemen waktu yang benar, serta Oke, setelah konseling kita hari ini, bagaimana perasaan Mbak Nina? saya merasa lega dan lebih tenang saja, lebih rileks. Oh gitu, alhamdulillah. Apakah konseling ini bisa diakhiri? Bisa. Oke. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Semoga Mbak Nina nilai perkuliahannya lebih bagus lagi ya ke depannya ya. Amin. 날 스치는 그대의 옅은 그 목소리